Cita-citanya sangat mulia. Dia ingin menjadi tentara untuk bela negaranya. Di usia 19 tahun, wanita cantik ini sudah menjadi penembak artileri kerajaan. Namun sayang, nyawanya berakhir di kamp tentara tempatnya bertugas. Apa yang terjadi padanya? Saya akan bahas di sini. Lokasi yang menjadi situs warisan dunia, Larkhill, dijadikan kamp bagi para tentara Inggris yang terletak di sebelah barat desa Durrington dan di utara lokasi monumen prasejarah Stonehenge. Kamp itu menjadi tempat yang akan selalu dikenang bagi Legend Macready yang sangat berduka atas kematian anaknya, Jessie Louise Beck, yang tewas di kamp Larkhill, tempat dia bertugas dan tinggal di kamp tersebut. Walaupun menyesal pada cita-cita dan profesi yang dipilih anaknya, namun tentunya ada rasa bangga terhadap anak yang ingin berbakti terhadap negaranya, walaupun tewas dengan cara tidak wajar. Sesungguhnya dia adalah pahlawan bangsa karena niatnya yang sangat mulia. Tak mudah untuk membela negara. Sisi kelam dalam dunia pendidikan militer seolah-olah bagaikan pelatihan ekstrakurikuler untuk menguatkan mental pada diri mereka sebelum yakin mampu berjuang untuk bela negara. Hanya ada dua pilihan bagi para generasi penerus militer yang tidak kuat dengan cobaan yang keras, keluar atau tewas. Sebagian generasi muda mereka tewas bukan di medan perang, namun beberapa dari mereka tewas secara konyol karena pelecehan verbal, nonverbal, perundungan, dan pemerkosaan. Padahal cita-cita mereka sangat mulia, mengabdikan diri untuk negaranya. Menurut sumber yang saya baca, survei resmi menunjukkan pada tahun 2021 antara 15 hingga 25% personel angkatan bersenjata mengalami pelecehan setidaknya sekali dalam setahun. Kemudian meningkat di tahun-tahun berikutnya, kurang lebih sebanyak 62% para generasi penerus yang akan bela negara mendapat pelecehan dan perundungan. Kaum wanita yang menjadi sasaran, rata-rata mereka masih berusia muda dan berpangkat rendah. Salah satu di antara mereka, Jessie Louise Beck, yang bergabung menjadi anggota tentara di usianya 16 tahun. Setelah lulus sekolah, dia melanjutkan pendidikan di Army Foundation College, lalu melanjutkan perjalanan hidupnya dengan berkarir sejak tahun 2020 di Larkhill Garrison. Dia berhasil meraih cita-citanya, walaupun berat pelatihan yang harus dia jalankan. Namun dia sangat menikmati dan sangat suka dengan profesinya. Bila kita melihat pribadi dan penampilannya, sebetulnya dia kurang cocok untuk menjadi tentara. Karena selain cantik, dia adalah orang yang baik, ramah, berhati lembut, mudah iba, dan selalu membantu orang lain yang butuh bantuannya. Mungkin dia lebih cocok menjadi aktris terkenal. Namun cita-citanya sangat mulia. Dia ingin mengabdi diri pada negara. Sebelum tewas, dia melaporkan apa yang telah dia alami. Namun hasilnya sangat mengecewakan. Dia menerima pelecehan oleh atasannya. Sebagai bawahan, dia orang yang patuh, tunduk pada atasannya. Hal itu mungkin karena cita-citanya yang terlalu besar dan terlalu mulia pada negara. Hingga dia menahan diri untuk kuat menghadapi dan menerima keadaan, walaupun tertekan lahir batinnya. Atasan yang terobsesi karena menyukai Jessie kemudian menjadi sangat mengintimidasi, sehingga Jessie tidak kuat lagi untuk bertahan hidup. Ribuan chat dan voice note WhatsApp yang dikirim membuat Jessie sangat tertekan. Namun dia sangat mencintai pekerjaannya. Sementara di sisi lain, dia merasa sangat terganggu karena tingkah atasannya yang sangat menyebalkan.
1 minggu sebelum kematiannya, dia mendapatkan tugas perjalanan, yang mana tugas itu adalah perintah dari atasannya. Dan tugas itu mereka jalankan berdua bersama. Modus untuk mendekati korban, untuk beristirahat, si bos membuka hotel dengan maksud supaya mereka bisa tidur di hotel bersama. Korban terpaksa mengikuti kemauan atasannya. Dia tidak sanggup untuk menolak. Walaupun si bos melakukan kejahatan seksual terhadapnya, yang pada akhirnya berdampak fatal. Kisah ini sedikit mirip dengan kasus Ferdy Sambo. Richard terpaksa mengikuti perintah atasannya karena patuh pada atasan. Namun kepatuhan itu telah dimanfaatkan sehingga berakibat sangat merugikan dan berujung tragis. Sebetulnya kasus seperti itu bukanlah hal yang baru, karena banyak kasus serupa yang telah dilaporkan. Namun ada orang yang kuat menahan masalah dan ada pula orang yang tidak kuat menahan masalah, sehingga berdampak sangat buruk pada korbannya. Beberapa minggu sebelum tewas, dia diintimidasi dan diancam oleh si bos. Yang mencoba mencekiknya, korban saat itu sempat berteriak, memohon untuk dilepaskan. Kemudian Jaisley melaporkan kejadian yang dia alami. Namun saat itu, pelaku hanya diberi hukuman ringan dan hanya disuruh membuat surat permohonan maaf pada korbannya. Sehingga saat itu dia merasa belum mendapat keadilan atas masalah yang dia alami. Dan pelecehan terhadapnya masih tetap berlanjut. Korban mencoba untuk bertahan, walaupun selama berbulan-bulan dia dilecehkan. Suatu hari, malam sebelum dia tewas, ada acara pesta tentara di bar. Demi menghindari si bos, dia masuk ke toilet dan sembunyi di sana. Bahkan saking takutnya, dia tidur di mobil untuk menghindari bosnya. Karena khawatir bila si bos akan masuk ke kamar. Waktu istirahatnya terganggu karena rasa takut yang menyelimuti dirinya. Sehingga dia harus mencari teman yang berjaga malam itu untuk menemaninya tidur. Walaupun hanya melalui telepon, selama dia belum tertidur, dia memohon pada temannya untuk tidak menutup teleponnya hingga dia tertidur. Pada Desember 2021, Jaisley yang putus asa akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan melakukan bundir. Mungkin dia merasa tidak ada jalan untuk menyelesaikan masalahnya. Harga dirinya telah hancur dan merasa tidak akan ada orang yang bisa membantunya dari masalah. Hal serupa pernah terjadi di beberapa negara. Skandal seolah hal yang biasa terjadi. Namun beberapa di antaranya berakibat fatal. Tak peduli sesama anggota, antara senior dan juniornya, atasan ataupun bawahannya. Seperti yang dialami Ena Balsaldua Ruiz, gadis keturunan Meksiko yang menjadi warga negara Amerika Serikat. Sebelum tewas, dia dilecehkan di pangkalan tempatnya bertugas. Dan terjadi hal yang lebih parah pada tentara Angkatan Darat Amerika Serikat, Vanessa Guillen. Saat itu usianya 20 tahun. Dia ditugaskan di Fort Hood, sebuah instalasi angkatan darat di Bell Country, Texas. Dia dilaporkan menghilang beberapa bulan sebelumnya. Teman-temannya terakhir kali melihat dia sekitar pukul 1 siang bulan April 2020 di tempat parkir markas Skuadron Resimen Kavaleri ketiga. Dia menghilang, namun barang-barang miliknya ada di dalam gudang senjata. Keluarga yang kehilangan dan curiga kemudian melapor atas kehilangan dan kecurigaannya, hingga berlanjut ke penyelidikan oleh CID, FBI, lembaga penegak hukum di Bell Country, Killen dan Belton, dan dibantu oleh Departemen Taman Marga Satwa Texas, Layanan Marshal Amerika Serikat, dan Divisi Texas Ranger. Suatu hari, kontraktor yang sedang bekerja menemukan sebagian sisa-sisa manusia di sepanjang Sungai Leon di Belton pada tanggal 30 Juni 2020. Setelah diotopsi, ternyata itu adalah potongan tubuh Vanessa Guillen. Dia tewas dengan cara dipukul dengan menggunakan palu, lalu tubuhnya
Menurut ibunya, sebelum tewas, dia bercerita telah dilecehkan. Namun saat itu, dia tidak mau merepotkan orang tuanya dengan mengatakan bahwa dia mampu mengatasi masalahnya sendiri. Pelaku pembunuhan adalah teman tentaranya yang bernama Aaron David Robinson dengan dibantu pacarnya Cecily Ann Aguilar. David dan Cecily bersama-sama membuang potongan tubuh Vanessa di sepanjang Sungai Leon di Bleton. Namun David tewas dengan cara bundir karena perbuatannya telah terbongkar. Sementara pacarnya yang membantu kejahatan dihukum penjara 30 tahun lamanya dan didenda 1 juta US dollar. Turut berduka cita bagi para korban. Semoga diberikan tempat yang indah di sisi Tuhan. Dan bagi para pencari keadilan, semoga mendapatkan keadilan yang maksimal dan tidak mengecewakan. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Amin. Terima kasih Sobat You Love. Salam.